Ustaz sudah datang, marilah kita lanjutkan kajian kita untuk yang pertama kali di setelah Ramadan ini. Terima kasih. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu amma ba'd. Hadratul mukarramin yang kami hormati Ketua Takbir Masjid Al-Jihad beserta seluruh pengurus dan para penasehat, tokoh agama, tokoh masyarakat, para asatidz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, rekan-rekan jemaah sekalian. Mudah-mudahan kita seluruhnya selalu mendapat curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Kalau ada yang sakit, mudah-mudahan disembuhkan. Yang sudah meninggal, mudah-mudahan selalu mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan dapat ampunan. Seluruhnya ini tidak lain dan tidak bukan menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bersama surat Yasin yang telah kita awali pada pertemuan yang lalu dan masih pada babak pertama dari ayat 1 sampai ayat 12. Ini kalau dalam dunia akademik atau skripsi, tesis dan sebagainya, abstrak ya. Abstrak ini rangkuman secara umum yang ada dalam surat Yasin secara keseluruhan. Ini ada di awal 12 ayat pertama, dan 12 ayat pertama ini secara langsung tertuju kepada masyarakat Arab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Di awal-awal ini kita bersumpah dengan Al-Quran. Bersumpah dengan Al-Quran untuk, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk, ya berarti makhluk ini besar. Tetapi khusus Al-Quran, kita tidak bisa mengatakan Al-Quran makhluk ini kalam. Berbeda dengan sekte Mu'tazilah. Mu'tazilah berpendapat bahwa Al-Quran makhluk. Syukur. Berpendapat bahwa Al-Quran makhluk. Tapi kita Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran kalamullah Subhanahu wa taala qadim, adanya bersama adanya Allah Subhanahu wa taala.
dan dia tidak masuk dalam kategori makhluk. Jadi makhluk itu adanya setelah adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu makhluk. Tapi kalau adanya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada permulaan. Maka kenapa ulama Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan bahwa Al-Quran bukan makhluk. Bersumpah dengan Al-Quran yang sangat agung ini untuk menegaskan bahwa Nabi Muhammad betul-betul Rasul. Nabi Muhammad betul-betul Rasul. Innaka laminal mursalin. Sungguhnya engkau benar-benar termasuk dari Rasul. Ala siratim mustaqim, yang berada pada jalan yang lurus. Tanzilal azizir rahim, diturunkan dari Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Kasih. Itu qauman, punya tugas. Karena Nabi sebagai Rasul ini sangat dikuatkan, ya, penguatnya banyak. Diawali dengan sumpah dengan Al-Quran, kemudian sesungguhnya, kemudian lam, penguat. Ini kan menunjukkan bahwa tidak ada sedikit pun keraguan bahwa engkau Nabi Muhammad adalah Rasul yang bertugas untuk liduzira qauman ma uzira aba'uhum fahum ghafilun. Ini ada salah. Ada salah. Oh. Halo. Litudhira qauman ma uzira aba'uhum fahum ghafilun. Bertugas untuk mengingatkan masyarakat yang bapak-bapak mereka itu sebelumnya juga sudah diingatkan, nenek moyangnya sudah diingatkan. Fahum ghafilun, namun mereka semuanya lalai. Ini tugas Nabi menyampaikan risalah dan memberi peringatan. Kalau ada hal-hal yang tidak baik, Nabi ingatkan. Ini tugas. Maka tidak ada kemungkaran yang tidak disampaikan dan diingatkan oleh Rasul. Maka ketika ada satu perbuatan kemudian Nabi diam, ya, Nabi diam, berarti perbuatan ini dibenarkan. Walau Nabi tidak melakukan, yang melakukan sahabat. Baik sahabat itu melakukannya di depan Nabi, atau sahabat melakukannya jauh dari pandangan Nabi. Ketika Nabi diam atau menyetujui, berarti ini sama saja perbuatan sahabat itu sama saja perbuatan Rasulullah SAW, karena Rasulullah menyetujui atau paling tidak diam, walau Nabi tidak melakukan. Karena kalau
perbuatan itu masuk dalam kemungkaran atau keburukan, Nabi tidak diam, pasti mengingatkan. Tapi kalau perbuatan itu baik atau diperbolehkan, maka kita juga boleh melakukan, walaupun Nabi tidak melakukan. Seperti apa? Makan bawang merah, makan bawang putih. Makan bawang merah, bawang putih. Ini bagaimana ini? Nabi nggak pernah makan. Nabi tidak pernah makan baik bawang merah maupun bawang putih. Tetapi apakah bawang merah dan bawang putih ini diharamkan kita makan? Enggak. Ya. Enggak. Kan Nabi mengatakan kepada Abu Ayyub al-Ansari, saya enggak makan bawang merah bawang putih karena saya selalu munajat kepada Allah. Tapi untuk Anda silakan. Di sini artinya tidak semua yang tidak dilakukan Nabi itu haram. Kita juga diperbolehkan untuk melakukan. Kenapa demikian? Karena kalau perbuatan itu masuk dalam kemungkaran, Nabi pasti mengingatkan. Tapi ini tidak. Dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika seseorang berzikir, kemudian saya udah berapa kali zikirnya ini tidak terhitung, sehingga ketika dia ingin tahu berapa kali, dan kalau apalagi orang yang sudah berumur itu udah susah ingatnya. Subhanallah, 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 udah 33 belum. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maka dulu sebagian sahabat itu pakai batu kecil, untuk ngitung dari 33 100. Subhanallah, 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 subhanallah. Udah habis berarti udah 33. Supaya tidak berantakan, diikat pakai tali satu-satu batunya. Yang sekarang itu dinamakan tasbih. Jadi menggunakan tasbih itu tidak seperti sebagian orang yang mengatakan itu bid'ah dan haram gitu. Karena Nabi tidak melakukan. Nabi tidak pernah zikir pakai tasbih. Ini para sahabat melakukan zikir pakai kerikilin di batu dan ikat pakai tali. Apakah Nabi kemudian memperingatkan sahabat atau melarang sahabat? Enggak boleh itu. Enggak. Berarti ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menegur perbuatan yang dilakukan sahabat, berarti perbuatan itu tidak dilarang. Begitu ya. Berzikir memakai tasbih subhan itu tidak dilarang. Sahabat-sahabat melakukan itu apa? Untuk menghitung berapa kali mereka sudah bertasbih atau bertahmid atau bertakbir dan sebagainya.